Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bit ta'ati wa ba'dahum bil isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته الذين تمسكوا بالإسلام أشرف الأديان أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ويقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين آمين يا رب العالمين. Hadratal mukarramat, para ibunda solehah yang sudah terlebih dahulu hadir ya, nunggu saya. Jadi saya datang sudah terlebih dahulu. Atau ada jangan-jangan ada yang dari subuh nggak pulang nih. Masya Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Di pagi yang penuh berkah ini kembali kita semua Allah mudahkan untuk merajut kembali, melanjutkan amalan-amalan ibadah kita. Kita lanjutkan amalan-amalan istimewa yang insya Allah ini Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya sebagai amalan unggulan kita, yang Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda. Allah jadikan menjadi wasilah kita mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, dan tentu saja Allah akan catat di dalam lembaran-lembaran amal kita. Itulah yang akan menjadi bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita kalau mati nih nggak bawa bekal uang, nggak bawa bekal sangu ya, tapi kita mati menghadap Allah adalah membawa bekal amal soleh. Maka sungguh beruntung sekali orang-orang yang ketika dikasih kesempatan hidup dia bisa sebanyak-banyaknya membawa bekalnya. Beramal soleh, dia beramal soleh lalu amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya betapa ruginya orang-orang yang dikasih kesempatan hidup disuruh mencari bekal menghadap Allah tapi dia sia-siakan. Atau na'udzubillah dia sudah mencoba beramal tapi ternyata amalnya tidak diterima. Makanya kata Allah, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah, mau enggak saya kasih tahu siapa nih orang paling rugi? Yang paling celaka, paling rugi itu apa? Dikatakan orang-orang yang mengira bahwa dia sudah beramal, dia sudah melakukan amal soleh, tapi ternyata di sisi Allah amalnya tidak diterima. Dia mengira sudah beramal,
ternyata di mata Allah, di sisi Allah dia ditolak. Kalau begitu berarti ada amal yang diterima, ada amal yang ditolak dong. Iya. Makanya Rasulullah SAW pun dalam banyak doanya mengajarkan kita supaya minta amal-amal kita diterima, dan beliau berlindung supaya dihindarkan dari amal-amal yang ditolak. Maunya beliau berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rizki yang baik, yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Ini permintaan beliau, dan beliau selalu baca di pagi hari, ya kan, wirid, ya kan. Kemudian beliau juga berlindung, di antara yang beliau minta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari amal yang ditolak. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, tidak takut kepada Allah. Terus berlindung apa? Dari amal yang tidak diterima. Jadi mudah-mudahan setiap amalan-amalan kita kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima. Biar kelak kita akan mendapatkan tabungan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara tanda-tanda bahwa amal itu diterima? Banyak tanda-tandanya. Karena kita hanya dikasih tahu tanda-tandanya saja. Hakikatnya yang tahu apakah amal kita diterima atau ditolak itu hanya Allah. Tapi para ulama menyebutkan nih tanda-tanda bila amal diterima itu. Dan Allah hanya akan menerima amal-amal yang dilakukan berdasarkan kepada takwa, keikhlasan, berangkat dari niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah akan menerima amal-amal dari hamba-hamba yang bertakwa, yang melakukannya memang berdasarkan ketakwaan. Seperti yang dilakukan oleh putra Nabi Adam. Ketika dua-dua putra Nabi Adam ini dua-duanya memberikan persembahan kepada Allah, ternyata yang satu diterima, yang satu ditolak. Kenapa? Mungkin yang satu niatnya bukan karena berdasarkan takwa. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Ketika dua putra Nabi Adam berkurban, memberikan persembahan beribadah, lalu Allah terima salah satu dan ditolak yang satunya. Lalu kata Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah itu hanya akan menerima amal yang dilakukan berdasarkan takwa. Nah, jadi kita perlu ya ketika beramal bukan sekedar yang penting saya sudah beramal, yang penting saya sudah banyak melakukan amal, bukan. Tapi hal yang penting juga kita perhatikan apakah kira-kira amal-amal kita ini layak untuk diterima. Makanya kata Khalifah Ali, beliau mengingatkan kalau kita beramal coba jangan hanya sekedar fokus yang penting sudah, yang penting sudah dikerjakan, bukan, tapi dilihat kira-kira sudah standar apa belum supaya Allah berkenan menerima. Makanya kata beliau, ya laita syi'ri in kana minal maqbuli fanuhanni wa in kana minal mardudi fanu'azzi. Ya Allah, andai amal saya ini termasuk yang diterima, maka selamat saya, bahagia sekali. Tapi andai yang ditolak, maka betapa rugi, celaka ya.
Nah, saya ingin sampaikan salah satu tanda saja. Tanda-tanda manakala amal seseorang itu diterima, diantaranya amal soleh itu, amal yang diterima itu akan membuahkan amal soleh berikutnya. Jadi amal soleh akan membuahkan amal soleh sesudahnya. Jadi nggak istilah putus. Kalau ada orang beribadah kok kapok, itu jangan-jangan nggak diterima nih. Apalagi habis Ramadan nggak habis-habisan tuh. Malamnya qiyamul lail, siangnya puasa, sholatnya terus tambah sholat sunnah macam-macam ya. Merasa udah itu udah banyak banget nih Ramadan ini saya udah. Kalau gitu nanti Syawal saya off saja. Itu tandanya jangan-jangan amalnya tidak diterima. Karena harusnya itu orang semakin banyak beramal soleh, itu amal soleh akan semakin banyak membuahkan amal soleh berikutnya. Makanya tanda tanya kalau kita di bulan Syawal ini masih nyambung, ngajinya tetap. Kalau di Ramadan baca Quran ya, sekarang Syawal baca Quran. Ya, Syawal udah lewat nih ya, udah Dzulqa'dah ya. Dulunya rajin baca Quran tetap, dulunya rajin sedekah tetap. Sebelum Ramadan atau waktu Ramadan rajin ngaji, Syawal juga lanjut. Gak ada istilah pensiun. Ngajinya Selasa pensiun saja, Selasa pagi pensiun. Nah, kalau pensiun tandanya itu jangan-jangan amal kita sebelumnya, ngaji kita sebelumnya tidak diterima. Karena harusnya amal-amal soleh kita ini membuahkan amal soleh berikutnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman apa? Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Adakah balasan atau tidak ada balasan dari kebaikan melainkan kebaikan. Jadi kalau amal soleh insya Allah akan membuahkan amal soleh. Kata Hasan Basri, saya Hasan Basri rahimahullah atau radhiyallahu anhu, beliau mengatakan min jazail hasanat al hasanatu ba'da. Di antara balasan dari kebaikan adalah kebaikan berikut. Maka insyaallah kita bagian dari kita optimis, husnuzon kepada Allah, insyaallah ya. Karena kita masih terus tidak kapok ya, masih mau melanjutkan ngaji kita, melanjutkan berbagai amal soleh kita. Mudah-mudahan pertanda bahwa amal-amal kita sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami ini amal kami yang ya Allah masih banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, kadang niatnya juga kurang lurus ya kan, masih kepengen ini kepengen itu ya, masih macam-macam kadang ya. Maka kita katakan Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami ini yang begini nih, innaka antas sami'ul alim, karena Engkaulah yang maha mendengar, maha tahu. Karena nanti saat yaumatublas sarair, saat semua rahasia-rahasia itu akan ditampakkan, kita nggak bisa bohong lagi. Karena ada dalam hidup kita ini ada orang yang kelihatan sehari-hari kita melihatnya masya Allah orang yang baik, tapi ternyata dia ada amal-amalan yang kita juga tidak tahu. Atau sebaliknya orang yang kita anggap selama ini masya Allah ya orang yang mungkin kita anggap biasa-biasa atau kadang kita kasih stigma kurang bagus, padahal dia punya amalan unggulan yang kita tidak tahu. Rahasia antara dia dengan Allah begitu tulusnya, nanti akan Allah perlihatkan. Jadi kita ini selalu berpikir Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Saya paham ya Allah banyak kekurangan saya, banyak kelemahan saya, tapi ya Allah Engkau lah yang maha tahu, maha mendengar. Tolong terimalah dari kami. Ya karena kalau Allah sendiri kan gak butuh. Allah itu memerintahkan untuk ini, untuk itu bukan karena untuk Allah ya, untuk kita semua. In ahsantum
ahsantum li anfusikum. Kalau kalian baik, kalian bersungguh-sungguh, semua untuk kita, untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak putus. Baik, karena efek dari libur agak panjang ini kita lupa nih batasnya nih, saking rajinnya kali ya. Saya kadang-kadang di buku kitabnya ini ada batas nih, batas yang di mana gitu. Maka kita sepakati kayaknya terakhir sudah surat Al-Insyiqaq atau ya. Berarti sekarang tinggal surat Al-Buruj kalau nggak salah ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Insyaallah yang namanya ngaji Al-Qur'an, bagian manapun, di tengah, di depan, di belakang, semuanya kebaikan. Saya membaca nasihat seorang ulama ini bagus sekali. Tadi saya baca nasihat itu, kemudian saya terjemahkan. Di antaranya kata beliau, andai engkau dapat kesempatan untuk bisa duduk sejenak mempelajari Al-Quran, sejenak membaca, sejenak mengulang, sejenak menghafal, jangan anggap sepele itu. Jadi kalau kita dapat kesempatan aja gini nih, apalagi yang dari jauh kita hadir ke sini, itu masya Allah, itu karunia Allah. Orang yang bisa dapat kesempatan membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memurojaah Al-Quran, itu adalah bukan suatu yang sepele. Kenapa? Karena Al-Quran itu firman Allah, termasuk apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, termasuk sifat-sifat Allah yang Maha berfirman. Kata beliau, nasihat ini mengatakan, orang itu kalau nggak dapat taufik dari Allah, nggak akan mungkin dimudahkan dia untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kemudian saya wariskan Alkitab ini, Al-Quran, kepada hamba-hambaku yang saya pilih. Jadi memang nggak banyak nih orang yang sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, itu nggak banyak. Ya kan? Kalau betul-betul tidak mendapatkan taufik, ya ngapain aja kayak gini, udah nggak tertarik untuk ngaji. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau pagi ini kita dapat kesempatan untuk melanjutkan. Mudah-mudahan pertanda bahwa Allah berkenan menerima amal-amal kita sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Suratul Buruj, qala al-Imam Ahmad, surat Al-Buruj ini ada hadis dari Imam Ahmad bahwa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil isya al-akhirah. Adalah Nabi Muhammad SAW di antara yang beliau sering baca atau didapati beliau membaca Al-Quran untuk bacaan sholat isya adalah surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj itu dianggap surat-surat yang pertengahan. Jadi kalau surat-surat mufassal, surat-surat pendek itu ada dibagi tiga. Ada tiwalul mufassal. Tiwalul mufassal itu surat-surat pendek tapi yang panjang. Kayak surat An-Naba, An-Nazi'at, itu kan lumayan panjang gitu. Kemudian sebelumnya ya, itu surat-surat pendek tapi yang panjang. Ada yang awsatul mufassal, yang pertengahan. Surat-surat pendek tapi enggak pendek banget. Namanya awsat. Awsat artinya pertengahan. Ada namanya qisarul mufassal. Qisarul mufassal itu yang pendek banget. Yang pendek-pendek maksudnya ya paling enggak sampai setengah halaman ya. Surat Al-Kafirun terutama adalah trikul ya. Trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun. Berarti ada 4 kul itu termasuk yang qisarul mufassal. Insyaallah kalau yang qisarul mufassal ini lebih terkenal karena kita biasanya lebih sering ya. Nah, kalau Al-Buruj ini termasuk awsat.
sedang lah, pendek banget juga enggak, panjang banget juga tidak. Tapi ini termasuk surat-surat pendek. Karena kalau dibandingkan surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah itu jauh ya. Tapi ini juga tidak pendek banget, makanya disebut dengan awsat. Nah, disebutkan dalam hadis bahwa diantaranya baginda SAW itu sering membaca surat ini di dalam sholat isya. Memang sholat isya ini ya jangan terlalu panjang juga, ya kan? Udah ngantuk gitu ya kan? Ya pokoknya maghrib isya itu ya. Kalau yang agak panjang mungkin sholat subuh, ya kan? Tapi subuh juga kita perhatikan. Kalau kita jadi imam, ya, harus perhatikan makmum. Makanya kata Rasulullah SAW, idza shallaita linnas, kalau engkau sholat untuk orang lain, maksudnya jadi imam, fa khaffif. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam itu nasihatnya. Idza shallaita linnas fa khaffif. Wa idza shallaita munfaridan fa'atwil ma syi'ta. Kalau kata baginda sallallahu alaihi wasallam bahasanya gini. Kalau kamu jadi imam, ya usahakan jangan terlalu berat deh. Cari yang sedang-sedang gitu kan. Pendek banget juga kasihan. Apalagi kalau ngebut banget ya, kalau bapak-bapak nanti udah sepuh juga encoknya kok kambuh itu kan. Yang sedang ya kan. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu sholat untuk orang lain jadi imam, ringankan. Tapi kalau sholat sendiri, kalau sholat sunnah, qiyamul lail dan seterusnya, fal yutawil masya'a. Ya silakan perpanjang, mau panjang banget juga silakan. Makanya kita dulu pernah saya tuh ke puncak, pulang dari puncak tuh sholat maghrib di tempat orang beli oleh-oleh itu kan, di yang banyak dari pinggir-pinggir jalan itu kan. Ada musolanya situ. Sholat maghrib kan orang yang menunggu juga banyak gitu ya. Orang mau pada gantian sholat musolanya sempitnya gitu kan. Kemudian ada imamnya, kayaknya bukan imam di situ, ini sama-sama orang musafir juga gitu. Tapi sholatnya miriam panjang banget di belakang ini, ya Allah. Nah ini saya anggap ini berarti belum baca hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat untuk orang lain, apalagi di tempat keramaian yang lain pada nunggu gantian, ya jangan panjang. Kalau mau panjang nanti sholat sendiri di rumah, sholat sunnah. Ya ini ya. Kata hadis ini baginda sallallahu alaihi wasallam sering membaca surat Al-Buruj. Wa qala Ahmad hadatsana, disebut dalam hadis lain, anna Rasulullah sallam amara an yaqra'a bis samawati fil isya tafarrada bihi. Nah, jadi maksudnya ini ada hadis bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam membaca juga surat-surat yang as-samawat, itu maksudnya ada surat as-sama'i wat tariq, kemudian as-sama'i dzatil buruj, dan beberapa surat yang diawali dengan as-samawat. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Was-sama'i dzatil buruj, ini ayat pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj. Was-sama'i demi langit. Was-sama demi langit. Jadi kalau ada wawu kemudian disusuli dengan kata-kata dan kata-katanya itu dibaca kasroh, baca i, was-sama'i, berarti wawu itu namanya wawu qasam, wawu sumpah. Jadi biasanya ada wawu kemudian disusuli kata-kata berikutnya itu bunyinya i, itu tandanya wawunya wawu sumpah. Berarti artinya apa? Demi. Karena biasanya setiap kata di awal itu selalu bunyi u. Kalau kita belajar kaidah bahasa Arab itu, setiap awal kata namanya mubtada. Mubtada itu selalu bunyi u, dirofakkan. Nah, harusnya was-sama'u. Oh, tapi kenapa di sini baca was-sama'i? Ini menunjukkan wawunya itu wawu sumpah, wawu qasam. Jadi dalam bahasa Arab ada beberapa huruf yang artinya bersumpah atau demi sumpah, qasam.
wa taba. Jadi wallahi, tallahi, billahi. Biasanya seperti itu. Jadi ada 3 huruf qasam. Was-samai, demi langit, dzatil buruj. Dzati itu termasuk asmaul khamsah, artinya memiliki. Dzati. Was-samai dzatil buruj, demi langit yang memiliki al-buruj. Ini makna yang paling terkenal adalah gugusan bintang-bintang. Jadi langit ini di dalamnya atau di langit ini banyak gugusan bintang-bintang. Bintang-bintang yang banyak sekali. Kata-kata al-buruj ini sekaligus sebagai nama dari suratnya. Namanya surat Al-Buruj. Biasanya memang dalam Al-Qur'an ini nama-nama surat itu diambil dari salah satu ayat yang ada di dalamnya. Maka termasuk di sini nama yang paling terkenal adalah nama Al-Buruj. Nama Al-Buruj itu diambil dari ayat pertama, was-sama'i dzatil buruj. Kata-kata Al-Buruj memang diartikan tadi gugusan bintang-bintang, tapi sebetulnya mempunyai makna yang banyak. Ini menurut para ahli tafsir, nama Al-Buruj itu diantaranya dari kata-kata baroja yang artinya apa? Sesuatu yang nampak, sesuatu yang muncul. Makanya sesuatu yang megah nampak muncul itu bisa disebut dengan buruj. Nama buruj namanya buruj khalifah. Nah, ini buruj artinya apa? Ya gedung yang tinggi atau istana yang tinggi atau benteng yang tinggi. Makanya Allah SWT katakan, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu akan dikejar atau akan mendapatkan kematian walaupun kamu sembunyi dibentengi dengan buruj, dengan benteng yang kuat sekali. Ini menggambarkan betapa setiap orang itu pasti mati, walaupun dia sembunyi di mana, dia sembunyi di balik benteng yang sangat kokoh pun. Aina ma takun yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian akan mati walaupun kamu bersembunyi di balik benteng yang kuat. Jadi kata-kata buruj bisa diartikan tadi yang terkenal adalah gugusan bintang. Dan ini kalau kita baca di kitab-kitab tafsir ini yang paling banyak. Tapi bisa diartikan istana, bisa diartikan gedung-gedung yang tinggi, termasuk nama-nama sekarang kan buruj ini, buruj itu di Arab sana kan, Buruj Khalifah di Dubai kan. Nanti ada beberapa yang terkenal itu. Nah, Allah SWT bersumpah dengan menyebutkan salah satu makhluknya, satu ciptanya yang luar biasa, yaitu langit. Walaupun langit ini juga masih banyak yang lebih hebat dari langit ya. Karena langit itu ya makhluk Allah yang sangat besar ya, tapi masih lebih besar dari apa? Masih jauh lebih besar yang makhluk yang lain seperti namanya kursi. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Jadi kursi Allah SWT itu mencakup atau memuat 7 patala langit, 7 bumi. Jadi betapa besarnya. Ini Allah salah satu menyebutkan demi langit. Langit aja sudah luar biasa hebatnya, kita nggak pernah akan sampai. Umur kita seandainya digunakan untuk terbang ke sana itu dengan kecepatan sekian pun belum sampai, saking jauhnya gitu. Tetapi Allah SWT sebutkan di sini sebagai bentuk dari sumpah. Ya, maknanya paling tahu Allah SWT, karena makanya kita kalau bersumpah itu kita sebagai makhluk ya nggak boleh kecuali harus dengan nama Allah atau sifat Allah. Kita boleh bersumpah demi Allah, demi sifat Allah, maunya Ar-Rahman Ar-Rahim itu boleh. Tapi kalau menyebut makhluk kita tidak boleh. Kita sudah masuk kepada perbuatan syirik. Kalau kita bersumpah dengan selain Allah,
makhluk-makhluk Allah kita dibuat sumpah oleh kita, maka kita sudah termasuk orang yang berbuat apa? Syirik. Makanya kata Rasulullah SAW, man halafa falyahlif billah. Barang siapa yang mau bersumpah hendaknya bersumpah dengan menyebut nama Allah. Man ahlafa man ahlafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, sungguh dia sudah melakukan kesyirikan. Wal yaumil mau'ud. Jadi, dan demi hari al mau'ud yang dijanjikan. Allah bersumpah yang kedua dengan menyebut demi hari yang dijanjikan. Demi langit yang dipenuhi gugusan-gugusan bintang, demi hari yang dijanjikan. Demi hari yang dijanjikan ini para ahli tafsir juga banyak terjadi ikhtilaf, beda-beda dalam memaknai. Tapi perbedaannya itu bukan perbedaan saling bertentangan, bukan perbedaan yang kontradiktif, tapi perbedaan yang saling melengkapi. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau terjadi ikhtilaf, perselisihan atau perbedaan itu bisa diklasifikasi. Ada ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tadad itu perselisihan atau perbedaan yang saling menafikan. Ini nggak mungkin. Pokoknya salah dengan benar, kan? Utara dengan selatan, ini nggak bisa. Itu namanya ikhtilaf yang berlawanan. Tapi kalau ikhtilaf tanawu, perselisihan atau perbedaan yang sifatnya saling melengkapi, yaitu terjadi dalam kitab tafsir juga sering. Makanya dalam mengartikan al-yaumil mau'ud ini, hari-hari yang dijanjikan, ya, banyak macam-macam, tapi yang paling terkenal yaumul mau'id adalah hari yang dijanjikan, maksudnya hari kiamat. Jadi hari kiamat pasti akan terjadi. Dan Allah bersumpah demi hari yang dijanjikan. Itu hari di mana nanti dunia ini akan berakhir, ya kan? Semua langit, bumi dan seisinya hancur, ya? Manusia yang hidup semua akan mati, semua yang hidup akan mati. Lalu Allah akan ganti, ya? Bumi ini, ya kan? Dengan bumi yang lain, ya? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Nanti hari di mana nanti bumi dan langit semua udah bukan yang sekarang ini. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Kata Allah SWT, sungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, enggak ada keraguan. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan Allah akan membangkitkan semua orang yang sudah mati. Dari zaman dulu awal manusia pertama sampai nanti manusia terakhir, terus terjadi kiamat, semua akan dibangkitkan. Lalu dikumpulkan di mahsyar semuanya untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah selamatkan. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin, dan demi yang menyaksikan, wa mashhud, yang disaksikan. Ini juga wa syahidin, ini makna yang banyak sekali, ya. Secara umum semuanya ya saling melengkapi maknanya. Ada yang mengatakan wa syahidin adalah ya Allah yang mau menyaksikan. Wa mashhud adalah semua yang disaksikan Allah SWT, semua makhluknya. Demi zat yang menyaksikan semua, sesuatu yang dibalik bumi, kolong langit, semua itu ada, tahu Allah SWT. Wa mashhud, dan semua yang disaksikan. Allah Maha mengetahui, Maha menyaksikan, dan demi yang disaksikan. Ada yang mengartikan wasyahidin adalah para malaikat yang menyaksikan, ya. Wa mashhud, semua yang bisa. Ada yang mengartikan syahid adalah Nabi Muhammad SAW. Wa mashhud adalah ya kita, umatnya.
Ada yang mengatakan qala yakni asyahid yaumul jum'ah wa yaumul mashhud yaumul arafah. Ada yang mengartikan asyahid adalah hari Jumat, wa mashhud adalah hari Arafah. Coba akan saya baca di antara penjelasan di sini. Wa qala Mujahid wa Ikrimah wa Dhahab asyahid ibnu Adam, itu anak cucu Adam yang menyaksikan. Wal mashhud yaumul qiyamah, ya, adalah nanti hari kiamat. Ada yang mengartikan asyahid itu orang yang menyaksikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mashhud yaumul jum'ah. Asyahid Allah, yang menyaksikan adalah Allah. Wal mashhud yaumul qiyamah. Jadi intinya wasyahid artinya sesuatu yang menyaksikan. Masyhud yang disaksikan. Nah, ini artinya saling melengkapi, artinya banyak. Yang paling mudah kita syahid adalah Allah yang mau menyaksikan segala sesuatu. Masyhud adalah semua makhluknya kita. Nanti kita nggak akan bisa berbuat apapun di sisi Allah SWT karena Allah yang mau menyaksikan segala sesuatu, Allah tahu. Nah, ini diantara makna yang dipilih di dalam kitab-kitab tafsir. Wa an Ibni Abbas, kalau Ibnu Abbas mengatakan syahid wa masyhud, asyahid al-insan wal masyhud yaumul jum'ah. Dia ada yang mengatakan masyhud adalah hari Jumat, karena hari Jumat ini ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala berikan waktu yang sangat istimewa apabila seseorang berdoa pas dengan waktu itu di hari Jumat itu, di mana hari itu Allah Subhanahu wa taala menyaksikan segala sesuatu itu, Allah akan kabulkan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Akthiru alayya minas shalah yaumul jum'ah." Perbanyaklah kalian membaca salat kepadaku pada hari Jumat. Fa innahu yaumun masyhud, karena hari Jumat itu hari yang dipersaksikan atau yang disaksikan. Tashhaduhul malaika, yang disaksikan oleh para malaikat. Wa kafa billahi syahidan, dan cukuplah Allah sebagai syahid yang menyaksikan. Wal masyhud nahnu, sedangkan yang disaksikan adalah kita manusia. Ya, gampangnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Qutila ashabul ukhdud. Qutila artinya dari kata-kata qatala yaqtulu, artinya dibunuh atau membunuh. Qutila berarti dibunuh. Maksudnya di sini adalah celaka, binasa. Ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit. Qutila dibunuh, celaka, binasa. Ashabul ukhdud. Ashab itu jamak dari sahib, orang-orang yang mempunyai. Al-ukhdud artinya parit-parit. Ini kisah tentang ashabul ukhdud. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan celakalah orang-orang yang membuat parit. Jadi ini adalah pelajaran sebenarnya untuk kita. Memang ada ceritanya di zaman dahulu ya. Di zaman dahulu kala, di zaman Bani Israel ini, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Suhaib, dari hadatsana Asman Muhammad bin Salman bin Sabit an Abdurrahman bin Abi Layla an Suhaibin. Ada sahabat Suhaib bercerita, anna Rasulullah sallam bersabda, atau Rasulullah sallam bercerita, kana fi man kana qablakum, dulu di zaman orang-orang sebelum kalian. Jadi Muhammad SAW bercerita, malikun, ada seorang raja, wa kana lahu sahir, ada seorang raja di zaman Bani Israel itu dulu, dia mempunyai tukang sihir.
Falamma kabura sahir, ketika tukang sihirnya itu sudah tua. Jadi ada seorang raja. Nah, kalau di zaman dulu raja itu banyak tukang sihir. Termasuk Firaun aja tukang sihirnya banyak banget ya kan. Di zaman dulu ada seorang raja, dia punya tukang sihir. Lalu tukang sihirnya itu sudah sepuh, kakek-kakek sudah tua. Lalu dia menyampaikan kepada rajanya, "Wahai tuan raja, saya sudah tua, saya tidak bisa lagi menjaga atau berbakti di sini, takut saya nggak lama lagi mati. Tolong carikan seorang pemuda untuk melanjutkan aku. Saya akan ajarkan ilmu saya." Kata si tukang sihir kepada rajanya. Lalu sang raja menyuruh masyarakatnya, "Ayo kita carikan, tolong siapa, carikan anak pemuda yang cerdas, yang baik gitu kan. Nanti untuk diajari sihir sama kakek sihir itu." Kemudian si raja itu menemukanlah seorang pemuda ulam. Lalu dipanggillah dia ke istana untuk diajari sihir. Berangkatlah dia ke rumah tukang sihir itu. Tapi dalam perjalanan dia pergi ke rumah tukang sihir itu, dia tertarik untuk mendengarkan ajaran nasihat dari seorang pendeta. Jadi dia berangkat ke rumah tukang sihir. Dalam perjalanan itu ketemu dengan seorang pendeta. Mungkin kalau zaman sekarang ada seorang kiai, seorang ulama yang wibawa, nasihatnya itu bagus. Dia justru lebih tertarik untuk mendengarkan itu. Sehingga dia kalau mau berangkat belajar sihir, di perjalanan suka telat. Karena dia mampir dulu ngaji di rumah pendeta ini. Karena dia itu tertarik, kadang pelajarannya belum selesai, akhirnya dia datang ke tukang sihirnya telat. Sampai di tukang sihirnya telat, dimarah-marahin, dipukulin misalnya, sabetin gitu ya kan. Habis itu besoknya ngadu kepada si pendeta. "Tuan, saya kemarin karena telat ya ngaji di sini dulu, saya di sana dihajar nih, pukulin itu." "Oh, besok kayak gini caranya supaya kamu nggak dipukulin. Kalau kamu telat, bilang ya, kamu itu ditahan atau belum boleh berangkat sama keluarga. Nanti kalau sama keluarganya telat juga, ya kan? Biasanya pulang dari sihir dia mampir lagi pulang ke rumahnya juga telat. Nanti kalau dimarahi sama orang tua, bilang saja saya ditahan sama tukang sihir." Gitu kan, diajarin. Sampai akhirnya setelah dia belajar, jadi berguru kedua tempat nih. Satu berguru kepada tukang sihir, satu berguru kepada pendeta. Mungkin kalau bahasa sekarang nih, satu belajar ilmu hitam, satu ilmu putih gitu ya kan. Sampai akhirnya suatu saat Allah uji. Dalam perjalanan ternyata ada seekor binatang besar. Kalau zaman dulu mungkin dinosaurus kali ya. Pokoknya ada binatang gede yang sampai semua orang itu nggak bisa lewat, ketakutan. Maka si pemuda ini saatnya itu menguji keilmuannya. Dia bilang, andai memang ilmu saya yang saya dapatkan dari pendeta ini lebih ampuh, lebih engkau ridhoi, maka dengan izinmu ya Allah, saya lempar nih binatang ini akan mati. Jadi waktu itu dia mengujinya dengan cara apa? Siapa ilmunya? Sampai dia akhirnya dengan izin Allah, ketika dia menyebutkan kalau memang ilmu yang dari pendeta ini lebih ampuh, artinya lebih engkau ridhoi, maka matilah ini binatang itu. Maka dia ambil batu, lalu dilemparkan ke binatang itu, dengan izin Allah mati. Kata dia, "Allahumma in kana amru rahib ahabbu ilaika wa arda min amri sahir faqtul hadhihi dabah." Ya Allah, andai memang ilmu yang dari pendeta ini lebih engkau cintai dan lebih engkau ridhoi, maka tolong dengan saya lempar batu ini, matikan ini binatang itu.
Kemudian setelah dia melemparkannya, kemudian matilah binatang itu. Setelah itu kemudian dia ceritakan kepada gurunya, kepada pendetanya, wahai Tuan, kemarin ini ada kejadian luar biasa, ada binatang yang sangat besar, semua orang berketakutan. Lalu saya katakan, kalau memang ilmu yang saya dapatkan dari Tuan ini lebih kau cintai, maka tolong dengan saya lempar nih, kemudian mati. Akhirnya mati. Maka kata si pendeta mengatakan, kalau begitu sekarang kamu wahai pemuda, kamu sudah lebih hebat dari saya. Kata si pendetanya, kamu itu sudah lebih hebat dari saya. Artinya ilmunya sudah dapat itu kan. Tapi kamu hati-hati, setelah ini kamu akan diuji. Jadi setiap orang sudah dapat derajat yang tinggi ya, maka diuji. Lalu si pemuda ini diuji. Di antaranya ujinya apa? Allah berikan kepadanya karomah. Karomah itu suatu kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Bisa ini, bisa itu. Di antaranya itu dia bisa menyembuhkan, dengan izin Allah bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Ya kan? Terkenal lah akhirnya si pemuda ini kan. Terkenal di mana-mana, banyak orang datang minta diobati, ini minta ini, bisa sembuh. Orang yang lumpuh bisa sembuh, orang yang buta bisa sembuh. Sampai akhirnya berita bahwa dia itu punya kehebatan karomah ini sampailah kepada sahabat si raja. Raja yang tadi nyuruh dia belajar sihir ini, ada punya temannya si raja ini orang buta. Teman si raja orang buta, teman raja, dia kaya, banyak duit. Maka ketika dia dengar ada seorang pemuda yang bisa mengobati berbagai macam penyakit termasuk buta, dia sembuh, maka dia mengumpulkan hadiah. Dia siapkan hadiah yang banyak, lalu dicari pemuda itu. Kata si teman raja itu, wahai pemuda, ini saya sudah siapkan banyak hadiah. Kalau kamu bisa menyembuhkan aku, saya sudah bisa melihat lagi, maka hadiah-hadiah itu akan saya kasihkan kepadamu. Kata si pemuda itu, saya tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu bukan saya. Yang menyembuhkan adalah Allah Tuhan saya. Kalau kamu mau percaya, biar kalau kamu mau percaya kepada Allah, Tuhan kamu Allah, saya akan doakan biar kamu bisa sembuh. Kira-kira menarik kan? Jadi saya nggak bisa ngobatin, tapi yang mengobatin adalah Tuhan saya Allah. Kalau kamu kepengen sembuh, kamu harus beriman, nanti saya doakan. Ya siapa yang nggak mau ya kan? Akhirnya si teman raja itu pun akhirnya percaya. Dia ikut agamanya si pemuda ini, beriman kepada Allah lalu doakan. Dengan izin Allah terus sembuh. Wah. Habis itu setelah sembuh, maka si raja tahu loh. Tahu-tahu temennya yang dulunya itu buta gitu, tahu-tahu sudah bisa ngobrol, sudah bisa ngelihat. Wah, saya sudah sehat, Tuan Raja, gitu kan. Kaget. Kamu siapa yang bisa menyembuhkan itu? Yang menyembuhkan Tuhan saya. Maksud saya. Kan dia merasa Tuhan, gitu kan. Bukan, Tuhan saya dan Tuhanmu adalah Allah. Marah itu si raja. Langsung disiksa lah itu, dipanggil. Kamu siapa yang ngobatin ini kan? Yang ngobatin saya adalah pemuda yang dulunya diajari untuk belajar sihir. Akhirnya pemuda itu dipanggil, ditanya macam-macam. Akhirnya kamu bisa mengobati ini, udah itu saya dengar kamu sudah bisa ini ya, berbagai macam. Ya saya tidak bisa mengobati Tuhan Raja, yang bisa mengobati adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan saya. Maksud kamu Tuhan kamu saya? Bukan. Tuhan kamu, Tuhan saya adalah Allah. Maka raja itu marah. Disiksa lah habis-habisan. Kamu yang ngajarin ini siapa? Saya ajarin kamu supaya belajar sihir, kalau sekarang malah ngelawan saya, malah punya Tuhan yang lain. Akhirnya dia disiksa habis-habisan.
Padahal dulu si pemuda udah dipesenin, nanti kamu kalau sudah diuji kamu jangan sampai ngasih tahu kalau yang ngajarin kami itu saya, kata si pendetanya itu. Tapi karena disiksa habis-habisan ya, lama-lama nggak tahan juga. Jujur kamu, ngaku kamu itu. Akhirnya ngasih tahu juga. Yang mengajarin ternyata si pendeta itu. Maka pendetanya pun dipanggil. Hadirkan, panggil itu pendeta itu. Pendetanya dipanggil. Suruh bertobat, suruh kembali mengikuti agama si raja. Nggak mau, ambil gergaji. Ambil gergaji. Itu para punggawanya itu, prajuritnya suruh ngambil gergaji, taruh di atas kepalanya. Dia katakan, wahai pendeta, kamu mau tobat nggak? Kalau kamu mau kembali mencabut agama kamu yang sekarang ini, kembali kamu, saya maafkan. Tapi kalau enggak, kamu saya belah. Dia tetap nggak mau, akhirnya dibelah itu. Siksanya seperti itu. Ya, habis itu, si pendeta ini dibelah, kemudian si sahabat si raja tadi yang buta sudah sembuh, panggil, maju kamu bertobat nggak? Ini teman kamu ini, si pendeta sudah saya belah. Kamu kalau mau kembali ke agama kami, ya saya maafkan. Kalau kamu enggak, saya belah juga, sama dengan dia nasibnya. Dia tetap aja nggak mau, bertahan. Akhirnya dibelah juga. Tinggal si pemuda itu. Kamu udah ngeliat nih, pendeta sudah saya lakukan seperti itu. Kemudian si sahabat saya juga sudah seperti itu. Kamu mau nggak tobat sekarang? Cabut agamamu, kamu kembali kepada agama kami, ya kan? Ngakuin saya sebagai Tuhan. Ya. Dia tidak mau. Tetap tidak mau. Akhirnya apa? Si raja panggillah itu prajuritnya. Wahai prajurit, bawa pemuda ini, bawa ke atas puncak gunung. Nanti setelah sampai di puncak gunung, dia minta kalau dia mau bertobat, keluar dari agamanya, kemudian kembali ke agama, ya maafkan dia, bawa pulang. Tapi kalau enggak, dia lemparkan dari atas gunung. Akhirnya dibawalah ke puncak gunung. Tetapi sampai di sana, si pemuda itu berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah saya, cukupkanlah saya untuk melawan mereka dengan caramu. Jadi Allah SWT yang mengatur bagaimana supaya pemuda ini selamat. Akhirnya setelah dia berdoa, dengan izin Allah itu semua prajuritnya itu jatuh semua, mati semua di atas gunung, dan dia selamat sendiri. Lalu dia pulang, ketemu raja lagi. Ini semua, ini kemana itu prajurit-prajurit? Wah, semua sudah mati. Saya hidup sendiri. Dia masih hidup. Maka dengan izin Allah itulah Allah SWT yang atur. Kemudian carikan prajurit yang lain. Wahai prajurit yang lain, ini tolong sekarang bawa ke tengah laut. Bawa berlayar ke tengah laut. Nanti setelah sampai di tengah laut, dia tanya, kalau mau dia mengakui saya sebagai tuannya, kembali ke agama kita, maafkan dia. Kalau enggak, tenggelamkan. Maka sampai di tengah laut pun sama. Dia berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah saya dengan caramu bagaimana. Maka dengan izin Allah itu orang-orang prajurit yang membawa ke tengah laut semuanya tenggelam, dia sendiri masih sehat. Balik lagi menghadap raja dalam keadaan, Allah, ini orang gak bisa dibunuh ini kan. Sampai akhirnya dia ngasih tahu, wahai Tuan Raja, kamu tidak akan bisa membunuh saya. Kalau kamu ingin membunuh saya bisa, tapi kalau mau ngikutin apa yang saya sampaikan ini, kata si raja, ya daripada ini, ya pokoknya yang penting dia itu daripada terganggu ya, dia Tuhannya itu, ketuhanannya itu sudah nggak diakui ya, semakin banyak orang yang tidak percaya. Akhirnya dia yaudah setuju. Bagaimana supaya kamu mati? Caranya adalah nanti kumpulkan semua orang, kumpulkan di tanah lapang semua rakyat-rakyatmu, kumpulkan setengah di tengah lapang, kemudian saya disalib di atas pohon. Nanti setelah saya disalib, semua orang sudah datang melihat, ambil panah, dan sebelum kamu memanah atau sebelum nanti saya dipanah,
tolong katakan Allahumma birabbil hulam, demi Allah Tuhannya pemuda ini. Jadi yang mau membunuh itu, yang mau memanah itu harus menyebut nama Allah. Allahumma birabbil hulam, demi Allah Tuhannya pemuda ini. Kalau sudah seperti itu lalu dilepas busurnya, panahnya, maka saya akan mati. Benerlah diikutin apa yang dikatakan si pemuda itu. Dikumpulkan rakyatnya, lalu dia diikat, disalib, siapkan panah. Pas sebelum mempanah itu, kemudian dia menyebutkan Allahumma birabbil hulam, demi Allah Tuhannya pemuda ini. Lalu dipanah, set, dengan izin Allah terus mati. Setelah pemuda itu mati, apa? Semua orang yang menyaksikan itulah kemudian semuanya beriman kepada Tuhannya si pemuda. Si rajanya itu nggak ada yang ngaku sebagai Tuhan. Orang raja mau membunuh satu orang aja nggak bisa, itu kan. Dia bisa membunuh karena dengan izin Tuhannya si pemuda. Maka akhirnya semua rakyat di situ nggak ada lagi yang percaya kepada raja. Semua mengikuti agamanya si pemuda itu. Wah, semakin marahlah si raja. Semua rakyatnya sudah meninggalkannya, nggak percaya lagi dia sebagai Tuhannya. Akhirnya apa? Dia marah. Prajuritnya dikumpulkan lagi, tolong buat paret, gali lubang seluas-luasnya, siapkan kayu bakar, siapkan minyak. Nah, kan? Semua yang tidak mau taubat, enggak mengakui Tuhan saya sebagai Tuhannya, yang masih mau mengikuti agama pemuda ini, masukkan ke paret. Akhirnya setelah dibuat paret, dinyalakan api, satu persatu dipanggil orang-orang, ya kan? Kamu mau kembali ke agama saya atau mau ngikutin pemuda ini? Kalau enggak mau, semua dilempar. Semuanya tidak ada yang mau, enggak ada yang ragu. Pokoknya saya mengikuti agama si pemuda itu. Sampai akhirnya yang terakhir itu ada seorang ibu yang bawa anak kecil. Seorang ibu yang bawa anak kecil, ya kan? Setelah dia itu dapat giliran dipanggil, wahai ibu, kamu mau kembali ke agama kami, saya, atau mau kita kamu ulang? Akhirnya ibu itu agak ragu karena dia punya anak kecil, mau nyemplung sama anaknya itu nggak tega, agak ragu. Maka dengan izin Allah, anak yang kecil yang ada di gendongannya yang belum waktunya bisa ngomong pun akhirnya dia ngomong. Dia, ibu jangan ragu, yang benar ini agama si pemuda. Akhirnya udah nyemplung. Nah, ini kisah Ashabul Ukhdud. Jadi Allah itu melaknat kepada ini para pembesar-pembesarnya, para rajanya, semua yang membuat paret, ya. Paret itu kemudian untuk menyiksa orang-orang yang beriman. Ya, ternyata kalau kita perhatikan memang kebencian orang-orang kepada orang-orang berislam, orang muslim ini ya kadang-kadang memang sentimen agama, ya. Sentimen agama ini kebencian yang kadang-kadang nggak mendasar. Ya, karena memang kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Intinya bahwa diceritakan bahwa di sini Ashabul Ukhdud ini adalah orang-orang yang begitu bencinya kepada orang-orang yang beriman kepada agama Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka melakukan penyiksaan yang luar biasa, ya. Makanya di sini an-nari dzatil waqud dikatakan, yaitu parit-parit yang menyala, an-nari yang ada menyala api, dzatil waqud yang mempunyai kayu bakar. Jadi apinya membara, kayu bakarnya banyak, menyala, kemudian orang-orang dibakar di dalamnya. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhum, ketika mereka, ini orang-orang yang membuat parit atau para penguasa pada waktu itu, qu'udun 'alaiha qu'ud. Ini penafsirannya yang lebih kuat, penafsirannya adalah mereka itu ketika melihat orang-orang yang beriman itu dibakar, itu mereka dengan menikmati, senang sekali mereka itu. Jadi kalau saya bayangkan sekarang ini di rakyat Palestina itu mungkin sudah 33 atau 34 ribu, ya, yang sudah dibunuh.
Untuk kita itu kan begitu sedihnya ya, begitu begitu kejamnya mereka itu. Tapi mungkin mereka yang para pelakunya orang-orang Yahudi, orang Zionis ini dan seluruh sekutu-sekutunya mungkin itu justru menikmati. Mereka itu ya tadi ini kan orang-orang yang membuat parit di sini setelah dia ngelihat bagaimana orang-orang muslim itu dilemparkan itu, dia justru duduk-duduk di situ. Jadi menikmati penderitaan itu merasa enak aja. Idhum alaihi, ketika mereka duduk di sekitarnya. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa hum, mereka, ala ma yaf'alun, atas apa yang mereka lakukan, bil mu'minin, kepada orang-orang beriman, syuhud, mereka menyaksikan. Jadi karena kebencian mereka, karena dendam mereka, karena tidak senangnya mereka kepada orang-orang beriman, maka mereka itu ngelihat apa yang dia lakukan, dia duduk-duduk sambil menyaksikan dan mungkin menikmati. Nauzubillah min dzalik. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma naqamu, dan mereka tidaklah melakukan penyiksaan, melakukan kekejian, minhum, dari orang-orang yang beriman, illa ayyuminu, melainkan karena mereka itu beriman, billahi, kepada Allah, al-azizil hamid, yang maha perkasa, maha terpuji. Jadi mereka kenapa melakukan penyiksaan? Karena ya yang jadi korbannya, yang disiksa adalah orang-orang beriman. Itu yang menunjukkan bahwa pertarungan antara pembela-pembela kebenaran dengan pembela-pembela kebatilan itu akan terus berlangsung. As-sira'u bainal haqqi wal batili madin ila yaumil qiyamah. Pertarungan antara orang-orang yang membawa kebenaran dengan kebatilan itu terus. Hakikatnya ya yang menang selalu orang-orang yang beriman. Walaupun secara lahiriah itu ya betapa sedihnya ya mereka, seperti saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, sekarang sudah semuanya. Terakhir itu saya tanggal 25 bulan April sampai tanggal 1 Mei saya dapat tugas dari Aksi Aliansi Kemanusiaan Indonesia itu untuk mendampingi penyaluran bantuan ke camp-camp di wilayah pinggiran Palestina ya, di wilayah Yordan. Jadi saya di sana seminggu. Saya melihat beberapa titik ya, di antaranya ada yang sangat terkesan itu ada sebuah camp di sana, kemudian ada penghuninya itu bapak-bapak yang sudah stres. Bapak-bapak di antaranya dia stres, dia punya anak banyak, punya keluarga, dia sudah kayak udah nggak nyambung gitu. Nah, kalau nggak salah Pak Ahmad atau siapa. Kemudian karena yang lain itu dibagi dalam keadaan dalam satu ruangan yang di sana mereka sudah kumpul, kemudian ada yang diantarkan langsung ke rumahnya, ke campnya. Ya, saya ke situ, ke rumah Pak Ahmad itu. Ya, itulah gambar mereka tuh begitu stresnya gitu ya, karena kehilangan rumahnya, keluarganya, semuanya. Jadi baik mereka yang hidup maupun yang syahid, yang sudah meninggal, insya Allah sudah. Tapi bagaimana mereka yang masih hidup dalam keadaan yang sudah kehilangan segala-galanya. Jadi itulah gambarannya. Tapi mungkin untuk mereka orang-orang yang memusuhi ya, orang-orang Yahudi, orang Zionis ini, ya satu kenikmatan mereka itu mungkin. Memang saya kapok pada rasanya gitu. Itulah kebenciannya. Makanya dikatakan wa ma naqamu minhum, dan tidaklah mereka melakukan satu penyiksaan kepada orang-orang mukmin illa ayyuminu billahil aziz, melainkan karena mereka itu beriman. Jadi bukan karena apa gitu. Jadi kalau kita mau beragama Islam itu apa sih yang merugikan mereka? Kita rajin beribadah, enggak ganggu mereka. Kita berusaha untuk menjalankan syariat Allah, justru malah kebaikan. Tapi justru mereka itu semakin kita soleh, semakin kita beriman, itu mereka semakin benci. Itulah pertanda bahwa itulah memang Allah Subhanahu wa taala gariskan bahwa kebenaran al-haq
dengan al-batil, dengan kebatilan itu akan selalu bermusuhan. Tapi katakanlah bahwa idza wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Pasti yang namanya kebenaran itu akan menang. Hakikatnya ya justru kalau kita berkata, ada kata-kata yang bagus sekali. Sebetulnya sekarang ini rakyat yang paling berani yang menang itu adalah rakyat Palestina, khususnya di Gaza. Yang lainnya itu sudah kalah semua. Karena yang lain itu sekarang sudah kalah misalnya. Enggak kita, apalagi Amerika, semua orang Indonesia, semua orang-orang Arab semua itu. Karena semua sudah nggak ada lagi, nggak berani ngelawan. Mereka sudah takut, ya kan? Jadi yang satu-satunya yang berani ngelawan yaitu rakyat Palestina. Karena kalau mereka itu mau itu istilahnya yang penting aman, ya mereka ya sudah mulai dulu. Jadi yang saya terakhir itu yang saya dengar berita di sana itu, di sana itu rakyat Palestina kalau mau menjual tanahnya mau berapapun dibeli. Jadi bagaimana, makanya orang-orang Palestina itu kalau yang nggak kuat imannya juga ngapain sih cari repot-repot di sini gitu. Karena mereka mau akan bayar mahal. Kan intinya bagaimana tanah Palestina dikuasai sama mereka, ya tanah Gaza itu dikuasai sama mereka, orang-orang Palestina semua keluar dari itu, kan begitu. Makanya kita harusnya ya berpikir bahwa mereka telah mengorbankan segala-galanya ya, demi yang mempertahankan kesucian Masjidil Aqsa, mempertahankan Al-Quds ya, tempat Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, ya kan. Maka kita harusnya ya merasa malu gitu. Dan ternyata memang yang sangat berani yang bisa mengalahkan Zionis hanyalah rakyat Palestina. Yang lain sebetulnya sudah kalah, termasuk kita sudah kalah. Kita nggak berani kan di pemerintahan kita, semua kita juga ya cuma simpati aja, tapi nggak ada yang berani ngelawan. Berarti yang berani ngelawan baru mereka rakyat Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita cukupkan sampai ayat 7 pada 8. 7 ya. Ayat 8. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Atau nanti kalau sudah selesai surat ini, kita mau milih surat-surat pilihan, surat-surat yang kita pengen paham, yang kita sering baca, surat Yasin atau surat Ar-Rahman atau surat Waqiah atau ya juga boleh ya, biar tidak. Tapi kalau mau menyelesaikan dulu surat pendek baru kemudian itu juga lebih bagus. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menyampaikan sesuatu, falyatafaddal mashkuran. Ya. Ada? Oh, silakan Ibu. Tadi itu dalam awal dikatakan bahwa amal yang diterima itu pertama harus berdasarkan takwa. Nah, kalau misalnya orang beramal soleh berangkat dari kepedulian, apakah itu nyambung dengan takwa? Iya. Jadi sebetulnya kata-kata berdasarkan takwa ini, kata-kata takwa itu luas, ya kan? Cakupannya luas. Pengertian takwa itu adalah kalau dari sisi bahasa, takwa itu artinya sesuatu yang melindungi, sesuatu yang bisa melindungi. Maksudnya ketika orang itu melakukan perbuatan dengan niat supaya dia dihindari dari murka Allah, diselamatkan dari siksa Allah, ya itu termasuk perbuatan tuqah, yaitu takwa. Sedangkan kalau secara pengertian yang umum, takwa itu artinya meninggalkan semua larangan Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Tapi ada satu pengertian takwa yang ini disampaikan oleh Khalifah Ali.
Jadi takwa itu dikatakan at-taqwa huwa al-khawfu minal jalil. Takwa itu adalah perasaan takut kepada Allah. Yang kedua, al-amalu bitangzil, yaitu beramal sesuai dengan ajaran Allah, petunjuk Allah. Yang ketiga, al-qana'atu bil qalil, merasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Jadi ketika kita melakukan amalan ini didasarkan tiga hal ini, karena memang niatnya itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah, dan beramalnya itu tidak asal beramal, tetapi sesuai dengan ajaran petunjuk Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Rasulullah SAW. Terus dia al-qana'atu bil qalbi, maksudnya dia bersyukur ridha dengan apa yang Allah sudah berikan. Jadi ketika kita beramal motivasinya tiga, niatnya karena Allah, takut kepada Allah, dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah, maka itu berarti amalnya berdasarkan takwa. Ya termasuk kepedulian itu kan, termasuk dalamnya. Tadi kan konsepnya tiga, karena takut kepada Allah, melakukannya dengan sesuai petunjuk Allah, kemudian dia melakukan karena syukur kepada Allah. Jadi Khalifah mengatakan al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil. Dia takut kepada Allah, mengamalkan perintah Allah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Maka termasuk orang melakukan dengan peduli, karena itu semua itu insya Allah berdasarkan takwa. Para ulama menyebutkan orang beramal itu supaya diterima itu pertama harus ada tiga syarat. Yang pertama, pastilah orang itu orang yang beriman. Karena kalau orang kafir itu amalnya di sisi Allah itu sudah Allah katakan sendiri, ini gak standar ya. Karena walladzina kafaru a'maluhum kasyara, orang-orang kafir itu amal perbuatnya mereka seperti fata morgana. Mathalul ladzina kafaru a'maluhum kasarabin, perumpamaan orang-orang kafir itu beramal itu seperti apa? Enggak, kelihatannya dia wah dikenal sebagai seorang dermawan, sebagai orang yang paling peduli, namanya tercatat dapat penghargaan sebagai orang yang paling, tapi ternyata dia enggak beriman kepada Allah. Bukankah dia bisa melakukan segala-galanya, dia bisa membantu orang ini semua dari mana? Dari Allah. Dia nggak ngakui Allah, gimana Allah akan menerima? Jadi syaratnya pertama dia orang beriman. Yang kedua syaratnya harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Orang beriman yang amalnya ikhlas karena Allah, niatnya itu karena Allah, bukan karena ada niat-niat yang lain. Syarat yang ketiga sesuai dengan ajaran atau petunjuk Rasulullah. Kalau orang beriman melakukan amal itu ikhlas karena Allah, cara melakukan amal itu sesuai dengan petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah, pasti diterima. Karena syarat diterimanya tadi iman, ikhlas, kemudian ittiba. Ittiba itu artinya sesuai dengan petunjuk. Apa ada orang beriman, orang beramal nggak pakai petunjuk? Ada, ngarang sendiri. Membuat sholat apa? Daripada nganggur mendingan saya sholat. Sholat apa? Ya kan nggak bisa kayak gitu. Jadi semua yang kita lakukan itu harus pakai ilmu. Ilmunya itu diambil dari Al-Quran dan hadis atau dari dalil-dalil yang lain. Jadi intinya insya Allah ketika kita berangkat dari kepedulian, kemudian dia orang beriman dan niatnya ikhlas, insya Allah. Pokoknya selalu tiga hal ini. Beriman, niatnya ikhlas, sesuai dengan petunjuk ajaran. Ya karena motivasinya, yang lain-lain itu semua itu asalkan didasarkan tiga ini, insya Allah amalnya diterima. Insya Allah. Cukup ya Ibu? Ada lagi? Nah, Ustaz Imam Subagio udah hadir belum? Fadhil Ustaz Imam. Ini ada tamu Ustaz Imam Subagio ya dari Nadinatul Quran juga. Moga Ustaz.
Nggak apa-apa, aku mau langsung. Nggak apa-apa ya. Baiklah, kita akan dengarkan nanti mungkin ada sesuatu yang disampaikan oleh Ustaz Imam Subagio. Kita sempurnakan dulu ngaji kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kita istiqomah di dalam kebaikan. Allah terus berikan taufik kita untuk terus melanjutkan amal-amal kita supaya kita diterima. Insyaallah amalnya diantaranya amal soleh itu akan membuahkan amal soleh berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.